hijrah menjadi hamba Allah seutuhnya. Kenapa? Karena hijrah ini secara harfiah itu berasal daripada kata hajaro, ha, jim, dan ro. Hajaro yang berarti memutus atau memisahkan. Menjadi kata kerja hijrah yang maknanya berpindah. Putus terhadap suatu perbuatan maksiat, beralih kepada segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan hijrah. Sebagaimana Masjid Al-Hijriyah. Masjid Al-Hijriyah ini insyaallah semua jamaahnya sudah pada hijrah. Hijrah daripada bakhil menuju rajin bersedekah, gemar berinfak. Hijrah daripada malas-malasan ke masjid menuju gemar memakmurkan masjid. Hijrah daripada segala sesuatu yang tidak bermanfaat menuju segala sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita berbicara hijrah, maka hijrah ini sebagaimana disampaikan Pak Haji Asnam tadi mengenai tahun baru Hijriyah, itu malam hari ini kita masih pada tanggal 30 Zulhijjah. Insya Allah besok kita pas maghrib pergantian tahun masuk ke dalam 1 Muharram. Nah, jadi masalah pelaksanaan ini namanya syiar. Jangan terlalu mempermasalahkan sesuatu yang bukan hal prinsip. Yang terpenting bagaimana kita melakukan syiar Islam, mendakwakan Islam yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Jadi bulan Muharram termasuk juga bulan yang hurum. Sebagaimana dibacakan Qori tadi, itu ada di dalam proses penciptaan langit dan bumi terdapat 12 bulan, dan di dalam bulan tersebut terdapat arba'atun hurum, 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Salah satunya sebagaimana ayat ini diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu mutalawiyat, 3 bulan haram, 3 bulan suci itu salah satu mutalawiyat, 3 bulan berturut-turut. Yang pertama bulan apa, Bu? Yang berturut-turut, Bu? Bu. Zulkarnain. Oh, Zulqa'dah. Habis itu Zulhijjah, setelah itu Muharram. Satu lagi dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina Jumada wa Sya'ban. Berada di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Alhamdulillah. Nah, jadi insyaallah hafal semua, Bu ya, 12 bulan Hijriyah. Nah, bulan Hijriyah ini kenapa dinamakan bulan Hijriyah? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu belum ada tahun. Kalau bulan sudah ada, tapi tahun belum ada. Yang ada baru bulan. Makanya begitu untuk menandai tahun berapa itu biasanya disebut peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat peristiwa menjelang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada namanya pasukan gajah. Nah, ini masalah pasukan gajah ini ada cerita. Jadi pasukan gajah ini
itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha. Tak asing lagi namanya. Nah, Raja Abraha ini datang ke Mekah. Tujuannya bukan untuk perang dengan penduduk Mekah, tetapi tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat Raja Abraha datang, memanggil salah satu penduduk Mekah dan bertanya, "Man sayyidul hadzal wadi?" Siapa pemimpin di tempat ini? Siapa yang dituakan di tempat ini? Dijawab oleh penduduk Mekah, Sayyidul hadzal wadi Abdul Muttalib. Orang yang dituakan di tempat ini, orang yang dituakan di kampung ini adalah Sayyid Abdul Muttalib. Siapa dia, Bu? Bu? Kakeknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lucunya dipanggillah Sayyid Abdul Muttalib tadi sesampai di perkemahan Abraha, karena Abraha itu sempat membuat perkemahan mendekati Mekah sebelum menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha melakukan percakapan dengan Sayyid Abdul Muttalib, dipanggil. Pada saat nampak Sayyid Abdul Muttalib itu, Abraha segan duduk di kursi rajanya. Dan dia berkata kepada Sayyid Abdul Muttalib, "Saya sebenarnya tidak enak menyuruh kamu duduk di sebelah saya," kata Raja Abraha. "Karena saya adalah seorang raja. Dan saya juga tak mungkin duduk di bawah bersamamu. Nanti apa kata pengikutku? Apa kata tentaraku? Seorang raja duduk bersama penduduk Mekah." Nah, jadi singkat cerita, Raja Abraha ini berkata, "Saya tidak ingin perang dengan penduduk Mekah. Tetapi saya hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Itu dikarenakan masa tempat ibadah kami ada dibuang kotoran oleh konon katanya penduduk Mekah. Sehingga Raja Abraha ini mau balas dendam dan mau menghancurkan Ka'bah." Jadi bertanya, dijawab oleh Sayyid Abdul Muttalib. "Silahkan," kata Sayyid Abdul Muttalib. Lantas terkejut Raja Abraha tadi. "Kenapa kamu, bukankah ini adalah simbol agamamu? Kenapa kamu bolehkan saya menghancurkan Ka'bah?" "Iya, enggak apa-apa," kata Sayyid Abdul Muttalib. "Inna li hadzal bait rabban hamaru." Sesungguhnya Ka'bah itu ada yang punya. Kalau kamu hancurkan, nanti yang punya akan marah kepadamu. Dan yang terpenting, kata Sayyid Abdul Muttalib, balikkan unta-unta saya yang kamu sita, wahai Abraha. 100 unta yang kamu sita, itu punya saya, balikkan. Kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, silahkan." Raja Abraha ini terheran-heran. Nah, ini peristiwa proses penghancuran Ka'bah. Jadi setelah balik ke Mekah, Raja Abraha langsung mengumumkan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mari kita naik ke atas gunung. Karena Raja Abraha akan menghancurkan Ka'bah." Dan Sayyid Abdul Muttalib berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pemilik Ka'bah. Dan Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Kami ingin menyaksikan apa yang akan Engkau perbuat kepada Abraha dan pasukannya." Jadi setelah mengajak kaumnya, "Wahai kaumku, mari kita ke atas bukit. Ma fa'ala rabbuna." Apa yang akan dibuat oleh Tuhan kita, pemilik Ka'bah, terhadap Raja Abraha. Nah, ini singkat cerita, turunlah Al-Fil. Diceritakan di dalam surah Al-Fil bagaimana proses usaha Abraha dan bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah itu dihancurkan oleh burung ababil. Insya Allah kita sudah memahami kisah tersebut. Nah, makanya disebut tahun gajah. Nah, kenapa dinamakan tahun? Karena tahun Hijriah ini berkaitan dengan momen hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Makanya disebut Hijriah. Kalau seandainya tahun Hijriah ini permulaan
start penghitungannya dimulai daripada Maulidur Rasul, pada saat lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka namanya bukan tahun Hijriah, akan menjadi tahun Maulid. Kalau seandainya tahun Hijriah ini perhitungan pertamanya dihitung mulai nuzulul Quran, maka mungkin disebut dengan tahun Quran atau tahun nuzulul Quran. Atau tahun Hijriah ini dihitung pada saat meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun ini bukan disebut tahun Hijriah, tetapi disebut tahun takziah. Tahun takziah, tahun yang penuh duka cita. Mungkin kita duduk di sini sambil merenung merayakan tahun takziah, mungkin bukan dengan sukacita, tetapi dengan air mata yang berderai mengenang wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahun Hijriah ini awalnya muncul pada saat gubernur yang Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang pada saat itu sudah menjabat sebagai. Setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digantikan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Belum juga ada tahun Hijriah. Tapi tahun Hijriah ini, momennya tahun Hijriah ini adalah pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berawal dari seorang gubernur Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Khalifah, "Wahai Khalifah, bagaimana saya membuat untuk membalas surat terhadap kerajaan-kerajaan di sekitar kita, sementara kita sendiri tidak mempunyai tahun?" Jadi walaupun seorang khalifah Sayyidina Umar bin Khattab tidak egois, tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi diajaklah para sahabat untuk bermusyawarah. Jadi bermusyawarahlah Khalifah Umar beserta sahabat lainnya, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lainnya bermusyawarah bagaimana saat kita membuat kalender, menentukan tahun Islam bermula dari apa. Timbullah pendapat. Pertama, pendapat akan ditentukan dari turunnya Al-Quran. Sejak turunnya wahyu pertama, para sahabat yang lain tidak setuju. Karena pada saat turun wahyu pertama, itu manusia belum sepenuhnya berubah. Manusia masih hanyut dalam kemaksiatan. Yang mabuk masih tetap mabuk, yang judi tetap judi, yang berzina tetap berzina. Karena dakwah belum berjalan, sehingga usulan tersebut tertolak. Kemudian ada usulan yang kedua pada saat lahirnya baginda Rasulullah SAW. Pertimbangan sama. Pada saat itu masih belum ada perubahan. Sampai ada lagi usulan ketiga. Usulan ketiga yang mengatakan bahwa bagaimana kalau tahun Hijriah itu, tahun Islam itu ditetapkan pada saat wafatnya baginda Rasulullah SAW. Karena sudah pada saat itu manusia sepenuhnya telah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah terjadi banyak perubahan, tetapi tetap tertolak. Karena ketika tahun Islam dikaitkan dengan peristiwa pada saat wafatnya baginda Rasulullah SAW, maka tahun baru Islam akan menjadi tahun takziah, tahun yang. Nah, pendapat yang keempat, ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama, pendapat pertama ada yang mengatakan bahwa ini pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini adalah pendapat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terlepas daripada itu, Umar bin Khattab berpendapat, al-hijratu ufarriqu bainal haq wal batil. Sesungguhnya hijrah itu adalah memisahkan diri dari yang hak terhadap yang batil. Berpindah, memisahkan diri, tidak mencampur adukan diri antara sesuatu yang hak. Maka akhirnya usulan tahun baru Hijriyah yang keempat diterima dan disepakati oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahun kita insya Allah nanti besok kita akan memasuki tahun Hijriyah 1 Muharram tahun 1446 Hijriyah. Karena pertimbangannya saat peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam